Instagramnya kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya. Instagram Nikita Mirzani masih aktif setiap hari dikelola oleh adminnya. Dan ada yang bertanya, kenapa belum disita? Katanya akun itu digunakan untuk tindak kejahatan. Well, mari kita sedikit belajar ya. Sudah anjir, gue nggak bisa ngomong miring-miring. Nah, jadi guys, penyitaan akun media sosial itu bukan semata-mata karena terkait kasus itu pertama. Tapi harus ada indikasi kuat bahwa akun tersebut memang alat utama untuk melakukan tindak pidana. Dan itu harus dibuktikan dulu secara hukum, bukan cuma persepsi publik ataupun musuh-musuh terdakwa atau tersangka. Selain itu guys, Nikita kan ditahan atas dugaan pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP, bukan karena unggahan Instagramnya. Jadi memang ada pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang ikut disangkakan, tetapi bukan berarti otomatis akun Instagramnya harus disita. Polisi juga perlu menyeimbangkan guys antara kepentingan penyidik dan hak-hak sipil. Beda halnya kalau akun Instagram itu nanti terbukti jadi sarana utama pemerasan atau tindak kejahatan, baru bisa disita melalui penetapan dari penyidik dan bisa juga lewat izin pengadilan. Tapi rada lucu juga ya guys, yang bertanya ini sebelumnya teriak Bravo Polda dan percaya proses hukum, tapi sekarang malah bingung sendiri soal prosedur dasar penyidikan. Jadi percaya proses hukumnya sampai mana nih Bu? Jadi guys, kalau kita memang percaya terhadap proses hukum, marilah kita konsisten. Jangan setiap hari keluar-keluar percaya polisi, tapi giliran prosedur nggak sesuai keinginan langsung bilang aneh. Mungkin yang perlu disita bukan akunnya, tapi ego dan kebiasaan ngegas. Itu IG-nya itu masih merepost, mendoxing orang-orang gitu. Lucu juga ya, tiap nggak suka sama sebuah postingan langsung bawa-bawa kata-kata doxing. Kata yang kayaknya keren tapi sering banget dipakai asal-asalan. Sedikit pelajaran nih, siapa tahu berguna. Jadi doxing itu bukan cuma soal nama gue disebut-sebut di internet, bukan gitu guys. Secara terminologi, doxing itu adalah penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin dengan niat merugikan seperti mempermalukan atau mungkin mengancam keselamatan. Nah, yang termasuk doxing itu misalnya alamat rumah yang belum diketahui oleh publik, kemudian nomor HP, dokumen legal atau lokasi pribadi. Kemudian data yang sifatnya rahasia dan tidak pernah dibuka ke publik. Kalau yang disebar itu nama yang memang sudah sering tampil di publik atau opini publik soal seseorang, kemudian soal repost dari netizen tanpa data sensitif, itu menurut saya bukan doxing guys. Itu netizen beropini nggak nyaman. Ya wajar guys, tapi tidak semua yang membuat tidak nyaman itu tindak pidana. Nah, jadi membedakan kritik, sindiran, dan pelanggaran hukum itu sangat penting guys di era modern seperti saat ini. Apalagi kalau sudah sering muncul di publik, jangan sampai kita terlihat terlalu lemah menghadapi kenyataan yang sebenarnya cuma opini publik biasa. Kok merasa terzolimin? Kok nggak terima kenyataan? Ini fakta loh yang harus kalian terima semuanya. Mafia skincare overclaim. Gak ada yang namanya ya dari 5 juta ke 300 ribu, dari 2 juta ke 100 ribu, itu nggak ada. Penjualan apa itu? Itu namanya udah penipuan publik. Yang kalian jual dari 2 juta misalnya ke 100 ribu atau 100 ribu ke 30 ribu. 30 ribu inilah sebenarnya modalnya. Ataupun 30 ribu ke 10 ribu itulah modal yang sebenarnya. Emang agak lucu ini. Kalian nggak terima kenyataan karena kalian udah Jamilah jatuh Aduh, makanya berjualanlah secara jujur ya. Udah, terima kenyataan. Jangan sok-sok bilang orang menjatuhkan rezeki ini segala menjatuhkan rezeki dan lain sebagainya. Gak ada gitu. Memang kalian itu diciptakan dan disuarakan untuk bekerja secara benar, secara jujur. Dan satu lagi ya, sekelas brand Dior, Chanel dan lain sebagainya, itu gak pernah ada yang namanya dari eyeshadow-nya mereka, dari skincare-nya mereka, itu sampai diskon gede-gedean itu gak ada gitu. Apalagi kalian ini brandnya yang notabene gak jelas, ingredientsnya nggak jelas, malah overclaim tuh nggak ada. Jadi udahlah, terima kenyataan aja ya sayang ya. Jadi ya, netizen kemarin terakhir kali waktu si MM datang ke kantor aku ya, ini kantor aku ya, aku itu mengusir dia. Jadi kalian jangan bilang bahwa dia yang keluar dari pertemanan aku. Akulah yang keluar dari pertemanan dia. Karena ini ya, terakhir kali dia itu
duduk di kursi itu ya. Aku usir dia waktu dia ada bermasalah sama anaknya. Aku bilang, permasalahan kamu sama anak kamu, baru kamu nanti datang ke aku gitu. Jadi netizen jangan bilang-bilang kalau dia yang meninggalkan aku. Akulah yang meninggalkan dia. Pokoknya hidup aku sekarang namaste. Nepus aroma tanah namaste si paling namaste. Katanya lu itu sudah bernamaste, hidup lu tenang. Aku ini hidupnya tenang. Aku udah gak suka huru hara lagi. Aku butuh ketenangan jiwa raga aku untuk mendamaikan ini, semuanya ini. Cuy, lu itu tantrumnya itu gak jelas. Pagi, siang, sore, hingga ke malam gitu ya kan. Nah, waktu nih kita berteman sama lu itu kan lama ya. Publik, masyarakat, netizen udah tahu dong. Emang nih kita itu nggak punya kebaikan sama lu. Janganlah kita ini ya hanya menjelekkan sini kita mulu, Nepus. Soalnya nih kita itu nggak pernah punya kebaikan sama lu gitu. Gak mungkin kan kita berteman lama sama orang. Logisnya aja ya guys, gue bilang ke kalian. Kita berteman lebih dari setahun. Masa kebaikan orang itu nggak ada di kita sih? Coba. Jangan lu itu hanya menjelekkan sih, nih kita mulu, dan yang lu jelekkan itu semuanya itu fake, mengada-ngada gitu. Aku usrak dia dari sini, aku usrak di kursi ini, tunjukin CCTV-nya. Kalau emang lu bener ngusir gitu. Gak usah halusinasi terlalu tinggi, Nepus. Dunia ini terlalu lucu untuk dihalusinasikan. Setelah ini, lu suruh tuh buzzer-buzzer lu untuk nyerang gue, udah tahu gitu. Habis ini semangat mendanai buzzernya ya. Kalau ada lomba cari sensasi, mungkin Fitri Salhuteru udah koleksi pialanya dari dulu. Mantan sahabat Nikita Mirzani ini kayaknya emang punya bakat alami untuk ribut di mana-mana. Baru kemarin dia sukses bikin netizen pada geram gara-gara dukung Isa Zega, artis spesialis doain anak lahir cacat. Tapi kalau ngelihat track record Fitri, sebenarnya nggak kaget juga. Dulu, drama perselingkuhannya sama Cencen Kurniawan udah kayak sinetron stripping. Panjang, berbelit, penuh drama. Anaknya sendiri, Chelsea Maya, yang waktu itu masih bocil lugu, sampai turun tangan ngebongkar aib emak sambungnya ini. Buat yang masih denial, mari berhitung santai. Fitri Salhuteru dan Cencen Kurniawan udah lengket sejak 2012. Cencen dan istri sah baru resmi bubar jalan 2019. Jadi apa itu namanya? Relationship goals? Ya kagak lah. Bahkan saking sayangnya, Fitri sampai sempat hamil di masa-masa indah itu. Romantis banget kan, ngerebut bapak orang sambil bikin anak baru. Yang lebih nyesek, Chelsea malah ditelantarin, kayak barang COD yang dibatalkan. Kalau dilihat-lihat, Fitri ini kayaknya punya spesialisasi unik, bikin anak-anak kecil trauma. Dulu, rebut bapak orang, sekarang bela orang yang doain anak cacat. Konsisten banget. Tapi ya udahlah, dunia butuh badut juga kok. Kita tunggu aja, kali ini gebrakan apalagi yang bakal Fitri keluarin. Muka bisa dilapisi skincare, tapi hati kayaknya butuh renovasi total deh Mbak Fit. Mau ngoceh sedikit lagi, aku tuh bingung ya sama penegak hukum. Setahu aku katanya kan bahwa sosial medianya dia itu dipakai untuk tindak kejahatan ya, termasuk dalam cakupannya Undang-Undang Pasal 27. Kenapa nggak disita gitu Instagramnya, kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya itu masih merepost, mendoxing orang-orang gitu tanpa henti, termasuk aku gitu ya. Kalau misalnya Instagramnya disita, pastilah sulit karena dia pasti bilang lupa password ini itu, berarti dioperasionalkan oleh oleh admin katanya. Kalau sosial medianya disita, kalau adminnya juga masih bisa mengakses, artinya adminnya juga harus ditangkap karena mengakses bukti